Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Akmal dengan NIM 19.18181. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas akhir untuk mata kuliah pemrograman web dinamis. Lalu untuk tugas yang diinstruksikan adalah membuat video demonstrasi dengan menerapkan beberapa fitur yang ada pada pembahasan kuliah di semester ini. Fitur yang terdapat pada pembahasan kali ini yaitu autentikasi, searching, reporting, JSON dan XML, dan web service. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Di sini saya menggunakan fitur login dengan database, profil perusahaan, dan tabelnya adalah user, di mana user ini memiliki beberapa atribut yaitu ID, nama, username, dan password dengan value seperti yang ada di sini. Username diisikan dengan admin dan password diisikan dengan admin A besar dan ditambahi angka 88. Pada fitur login ini saya menggunakan fitur autentikasi yaitu pada pertemuan 8 dengan codingan sebagai berikut. Di sini captcha code-nya bisa menggunakan sebuah random huruf atau juga random angka. Dengan syarat apabila kita menginputkan captcha-nya dengan benar, maka kita akan bisa melanjutkan proses login. Tapi username dan passwordnya juga harus benar. Namun bila username dan password serta captcha-nya dimasukkan salah, maka user tidak akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Oke, langsung saja username-nya kita isikan admin, passwordnya dan captcha-nya. Nah, bila berhasil kita akan masuk ke halaman home. Oke, langsung saja kita ke menu agenda. Di sini pada halaman agenda terdapat sebuah kalender, di mana kalender ini menunjukkan agenda dari perusahaan yaitu Bujang Koms. Pada halaman ini saya menggunakan fitur cari, lalu fitur reporting, dan XML serta JSON. Untuk cari, kita hanya cukup mengetikkan kata meeting, lalu yang akan tampil itu hanya kata atau agenda yang mengandung kata meeting. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, lalu kalau kita reset lagi, maka semua agenda akan muncul. Kalau kita klik ketik pelatihan, maka hanya agenda pelatihan yang muncul. Oke. Untuk codingannya itu seperti ini. Iset cari, echo hasil pencarian dengan mengulangi cari. Oke. Untuk reporting kita cukup mengklik button cetak agenda, di mana button ini akan mencetak database yang ada atau data-data kegiatan yang ada di database, seperti pelatihan marketing yang mulainya tahun 2021 dan jam sekian hingga selesai jam sekian, seperti yang tertera pada database tabel jadwal ini. Oke, kita kembali lagi. Untuk codingan reportingnya kita bisa lihat ini seperti ini dengan mengimplementasikan atau mengimportkan sebuah library yaitu FPDF. Kita require ini untuk memanggil library FPDF tadi dengan PDF cell 197,7 agenda kegiatan ini untuk mendeskripsikan atau menampilkan sebuah judul di bagian atas tadi. Lalu fontnya Arial, gaya fontnya Arial yang di bold. Untuk pemanggilan berikutnya cell ID kegiatan mulai selesai dengan format font Arial.
dan semua ini dihubungkan dengan database, yaitu database config. Oke. Berikutnya kita ke bagian JSON, dan XML. Saya menyediakan sebuah button XML dan JSON, dan dengan apabila kita mengklik button XML maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana tampilan ini mengimplementasikan codingan XML seperti codingan yang ini, agenda XML. Tetap kita menghubungkan halaman tersebut dengan database, yaitu config.php dengan header text XML, di mana query ini atau perintah SQL-nya kita menunjukkan untuk mengarahkan atau mengambil data dari tabel jadwal, dan akan ditampilkan sesuai dengan atribut-atribut yang ada pada tabel tersebut, yaitu ID, kegiatan, mulai, selesai. Oke, lanjut berikutnya ke button JSON. Nah, dapat kita lihat di sini perbedaan antara tampilan dari JSON dan XML tadi. Untuk codingannya tetap menghubungkan dengan database, yaitu config, dengan perintah SQL-nya select all from jadwal, di mana order by ID. Maksudnya order by ID ini disusun berdasarkan ID terkecilnya, berarti dari 1 hingga ke 7. Lalu untuk perulangannya di sini atau kondisinya, kita juga menetapkan sebuah perulangan agar data yang ditampilkan itu sesuai dengan yang ada di database. Oke, dan apabila terdapat error atau kesalahan, maka akan menampilkan message tidak ada data. Seperti itu. Oke, lalu ke web service untuk pertemuan 12-nya itu kita melalui Postman dengan memanggilkan seperti contoh tadi. Karena saya meletakkan file matkul pwd itu di htdoc, maka pemanggilannya menggunakan localhost. Terus di situ kita memanggil agenda.json dengan tampilan seperti ini, maka JSON lah yang akan tampil di sini. Tapi kita juga bisa merubah tampilannya dengan mengklik button yang ada di sini, dan akan muncul pilihan ingin ditampilkan seperti XML, akan tampil seperti ini, dan juga HTML seperti ini. Oke, lalu untuk terakhir saya menambahkan fitur logout agar kita sebagai user dapat kembali lagi ke menu awal apabila sudah selesai mengunjungi atau mengupdate website tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.